Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita bisa bertemu kembali lewat udara. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas kita diterima oleh Allah, segala niat tujuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan putra-putri yang sukses dunia dan akhiratnya. Amin. Amin. Semua keluarga kita semoga diberi kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah, diberi kecukupan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan bacaan sholawat dulu. Silakan mimpin Mas Eka sholawat burdah ya Rabbi bil Mustafa. 3 kali mawon. Monggo Mas Eka. Nggih, monggo kita mulai nggih bacaan Syair Bidul Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Tasbil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwa limuqtahimin. Ngapunten Mbah Miki mboten nyala. Nggih, sorry. Nah, nggih. Nggih, pun nyala. Ampun. Oke. Kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi ilmu yang manfaat. Halaman sampai halaman berapa Mas Ega? Yang kemarin? Kemarin sampai hasiwal ilmi, Pak. Siwal ilmi. Ilmi, nggih. Halaman pinten yo? Kelihatan kitab kula niki halaman 8, Pak. Halaman 8. Nggih. Oke. Halaman 8. Siwal ilmi. Baris ke berapa ini? 8 apa 9? 9 enggak ya? Siwal ilmi ya? Nggih, Pak. Hasiwal ilmi, Pak. Terakhir, Pak. Halaman 8 ya. Siwal ilmi yastariku fiyal insan. Ye, halaman 9 sekarang ya.
Wasairu hayawanati kasyajaati wal jur'ati. Ya wa ghairiha. Oke. Halaman 9. Oke, kita lanjutkan halaman 9. Baris ketiga wa innama syaraful ilmi. Minta tolong Mas Maulana. Maulana Surya Ihsan untuk membaca wa innama syaraful ilmi. Baris ketiga dari bawah. Oh. Ye. Sampai kamakilan itu. Ye. Wa innama syaraful ilmi likaunihi. Wa innama syarafu apa wa ghairiya ya? Baris ketiga dari atas Mas Lana. Baris 3 dari atas wa ghairiya siwal ilmi. Ngapunten Pak niki sakniki niku wabihi azharallah Pak taala. Oh, baris ke berapa? Sakniki niku wabihi azharallah niku Pak sakniki Pak. Azharallah, nggih, Nggih. azharallah. Oke. Oh ya, azharallah. Oke, ya. Azharallah. Oke, silakan Mas Maulana, sudah ketemu barisnya? Nggih, monggo jenengan waos sampai 2 baris mawon nggih. 2 baris mawon nggih. Arabe mawon apa kali? Arabe mawon, arabe. Ya, arabe mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amrohum bisujudi lahu wa innama syaraful ilmi. Pun mandek niku mawon. Bisujudi lahu. Nggih. Pun kula maknane riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina barakati fid dharaini. Wa bihi lan kelawan ilmu. Azharo ngelahiraken, menjelaskan, menampakkan. Jadi zahir itu di luar, menampakkan. Makanya ada sholat zuhur. Apa sholat zuhur itu? Sholat zuhur itu sholat sing padang, ketok zuhur. Wong Jawa ngarani lohor, bukan zuhur. Lohor jadi lahar. Azharo ngelahiraken, menampakkan. Sapa Allahu Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur sapa Allah menampakkan fadla Adama ing keutamaane atau keluwiyane Nabi Adam. Fadla, keutamaan. Jadi afdalu zikri, keutamaan zikir la ilaha illallah. Afdalu doa alhamdulillah. Itu fadilah, keutamaan. Jadi fadilah itu keutamaan. Alaihi ingatasi Nabi Adam assalatu wassalamu. Diutamakan di atas siapa? Alal malaikati ingatasi piro-piro malaikat. Wa amarahum lan perintah sapa Allah ing hum ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu maring Nabi Adam. Ya, kita lanjutkan bahwasanya manusia itu mempunyai sifat seperti hewan. Ono sing kendel, ono sing penakut, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang dermawan, ada yang tidak dermawan. Kemudian Allah Ta'ala ini memuliakan yang namanya manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam. Makhluk di dunia ini yang diciptakan oleh Allah ada yang namanya manusia, ada namanya malaikat, ada hayawan, ada sebangsa jin atau setan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hewan itu kekurangannya tidak mempunyai akal. Keinginannya sama dengan manusia.
Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Makanya malaikat tidak ada yang menikah. Malaikat tidak ada yang menikah. Jadi kalau manusia tidak menikah, itu seperti malaikat. Tidak menikah. Makanya nggak ada malaikat wanita, nggak ada. Sedangkan Nabi Adam ini melebihi atas malaikat dalam segi apanya? Dalam segi keutamaannya mampu mengendalikan hawa nafsunya. Jadi manusia ini ada 3 potensi yang mempunyai kekuatan, yaitu yang di atas namanya akal, kemudian di bawah lagi ada keinginan, ada nafsu, kemudian di bawahnya lagi ada syahwat, keinginan. Jadi kalau manusia itu bisa mengekang, mengendalikan hawa nafsunya, maka manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada hayawan. Karena hayawan tidak bisa mengendalikan nafsunya, tidak punya akal, sedangkan malaikat punya akal tetapi tidak mempunyai syahwat. Jadi manusia ini diberi 3-tiganya. Punya nafsu, punya syahwat, punya akal. Maka dengan kemuliaan Nabi Adam itu, malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud. Sujud dalam arti apa? Hormat. Jadi kalau sampean bersalaman dengan guru sampean, sebaiknya kalau bersalaman tidak sampai membungkuk melebihi ketika sampean rukuk pada saat sholat. Jadi posisinya tidak boleh lebih merendah, tapi ke atas. Caranya bagaimana? Tangan sang gurunya dipegang, ditaruh ke atas, baru dicium. Supaya punggung kita tidak terlalu ke bawah. Kalau ke bawah itu namanya sujud kepada manusia. Jadi Nabi Adam ini disujudi oleh malaikat, bukannya sujud karena sujud seperti sujudnya manusia kepada Sang Kholik, tetapi dengan penghormatan. Jadi pada saat itu peristiwa sujud ini dilaksanakan pada saat sholat bersama-sama antara malaikat, antara manusia, antara jin. Ternyata pada saat itu semua malaikat sujud dipimpin oleh Nabi Adam, tetapi ada satu di antara makhluk itu yang tidak mau sujud, tetap berdiri, yaitu namanya jin atau iblis. Tidak mau berdiri karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Dari segi apanya? Dari segi pembuatannya, prosesnya. Katanya Nabi Adam itu prosesnya dari tanah, kalau api itu lebih baik daripada tanah. Mas Maulana, halo Ustaz saya tanyakan dulu. Maulana, halo. Sampean tahu sifatnya tanah itu bagaimana? Tanah itu mempunyai sifat apa? Iya, tanah. Tanah itu tetap tidak bisa besar seperti api. Tanah itu tetap tidak bisa tetap seperti api. Oke. Tanah itu sifatnya tawaduk. Apa tawaduk itu Mas Lana? Rendah hati. Rendah hati. Sampean pernah lihat tanah dikencingi oleh hewan terus marah-marah? Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi siapapun yang menginjaknya, dia tetap tenang, tidak marah. Tetapi api itu sifatnya seperti orang marah. Jadi orang marah itu diibaratkan seperti api. Sampai lihat kalau orang marah itu matanya hitam apa? Matanya merah. Dilek muring-muring mesti matanya merah. Bagaimana caranya mengendalikan amarah? Faiz bisa dengar suara saya, Faiz? Nggih, Pak. Nggih, Mas Faiz bisa memberi jawaban cara mengendalikan amarah. Satu saja.
Sabar. Sabar. Oke, nggak apa-apa, jawab aja. Oke, hari ini bagaimana hari ini cara mengendalikan amarah menurut Arini? Arini mute-nya dibuka. Hari ini nggak ada di tempat. Nggih. Hari ini kalau marah bagaimana cara mengendalikan? Sabar. Sabar sama. Selain sabar apa selain sabar? Itu Pak, kalau marahnya waktu berdiri dianjurkan Mm-mm. duduk. Oh biar gitu. meredah Mm-mm. emosinya. Mm-mm. Kalau enggak Terus? tarik nafas dalam-dalam. Wih, iya tarik nafas dalam-dalam. Mm-mm. Itu aja. Itu Nur Aisyah ya? Nur Aisyah ya? Yang jawab. Apa hari ini? Pak. Nur Aisyah. Oh, Nur Aisyah. Oke, makasih Aisyah. jawabannya. Nur Aisyah. Oke. Rizky, ada jawaban selain dari Maulana hari ini? Dari Nur Aisyah? Mas Rizky? Ya, hampir sama kayak Mbak Aisyah. Hampir sama. Sama Iya, sering wudu, marah. Pak. Sebentar ya. Anak telepon. Salam, nggih napa Pak Mandi? Salam, nggih. Iya, Pak. Nggak bisa masuk ya kalau ada telepon itu ya. Nggih, mboten saged. Harus keluar dulu, Pak. Ya. Oh, harus keluar dulu ya. Oh, ya. Tak keluar dulu ya. Nggih, Pak. Halo. Nggih. Tak keluar dulu, ada apa ini Pak Bandi? Oke, sebentar. Cara mengendalikan amarah. Bila ada di antara kita yang marah pada saat posisi berdiri, maka kata Rasul disuruh duduk untuk menurunkan voltasenya, disuruh duduk. Kalau masih duduk masih marah-marah, kamu itu, aku ini, kok masih marah-marah, maka disuruh untuk berbaring atau tiduran. Sudah tiduran kok masih saja tidak bisa terkendali, maka jalan terakhir adalah berwudu. Kenapa wudu? Halo Mas Ega, kenapa harus wudu? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Biar segar. Cara Meredam amarah. mematikan air dengan apa? Ditiup. Ditiup. Iku lek lele nan. Lek genine gede. Lek genine gede apa lek genine gede? Digoyang karo banyu yo, disiram karo banyu. Ini jangan dipraktekkan. Lek koncone moreng-moreng jokono banyu cak. Siram ae tambah moreng-moreng iki. Ya, itu logisnya secara akal bahwa yang namanya api itu bisa dipadamkan dengan air. Ya, itu salah satunya. Jadi memang kalau sudah marah itu harus bisa mengontrol diri. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah Rasul pernah marah? Pernah, tetapi Rasul mampu mengendalikan dirinya. Contoh, Rasul pernah dipegang oleh orang, ditarik bajunya sehingga Rasul akan jatuh dari kendaraan. Kalau yang sampean rasakan atau sampean alami, kalau ditarik dari sepeda kemudian akan jatuh, apa yang sampean lakukan? Ega? Marah, Pak. Ya boleh nak koncone marah ya. Nek ana koncone narik ngoro enak sepeda ditarik ya apa? Marah, Pak. Marah meneng apa? Marah-marah. Iya, Ngamuk, marah Pak. meneng. Istighfar, Pak. Marah. Oh, ngamuk ya. Aku anda Nek kula istighfar. Kayane Istighfar kemudian. istighfar Pak. Kaya yo istighfar. Iku lek gak nemen gak cuma istighfar iki. Kata-kata Jawanya Ya keluar, itu. Pak. Iya, makanya itu.
Jadi jalan keluarnya ketika kita marah atau kita digudo, dijarak konco, maka iku mang sing Rizky bilang itu astagfirullah. Tapi ambek gedem-gedem astagfirullah. Nah, iku astagfirullah. Ya, artinya jawabannya Rizky itu seperti apa yang disampaikan Ari ini, sabar, 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 sabar. Kapan entek sabar ya? Nah, itu marah. Jadi lawannya marah itu adalah sabar. Oke, itu malaikat diperintah oleh Allah untuk sujud dalam rangka memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Kita lanjut bawahnya. Wa innama syaraful ilmi. Silakan Mas Rizky untuk baca 2 baris. Rizky dilanjutkan bacaannya 2 baris saja. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamata indallah ta'ala. Oke. Makasih. Lanjut Ustaz saya maknani. Wa inna masyaraful ilmi lan angin pestine utawi mulyane ilmu. Apa terjemai angin pestine kok? Maulana? Angin pestine. Bahasa Indonesia ini apa? Angin pestine. Kecuali Kalau kecuali ku pesti ya apa? Pesti. Angin pesti nih. Kecuali dengan sesuatu, Kecuali dengan sesuatu. Berarti lek diterjemahan wa innama syaraful ilmi. Dan kecuali dengan sesuatu mulianya ilmu. Dan sesungguhnya ya Pak. Dan sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya, ya kalau inna sesungguhnya, kalau innama hanya. Hanya. Jadi makna terjemahnya hanya. Hanya dengan kemuliaan ilmu itu. Hanya. Kalau inna saja sesungguhnya. Kalau anna saja bahwasanya. Kalau innama hanya saja. Wa innama syaraful ilmi lan angin pestine utawi mulyane ilmu iku likauni krana anane ilmu. Anane keadaannya ilmu. Iku wasilatan dadi lantaran. Dadi perantara. Perantara ila takwa maring takwa untuk menuju ke tingkat takwa. Alati kang itu bahasa Indonesia ini yang. Alati yang yastahiku kang ngehai sapa wong. Ngehai itu yang mengharuskan, yang menjadi haknya. Biha sebab takwa al karomata ing kamulyan indallahi ta'ala ing ngersane Gusti Allah Ta'ala wasa'adatalan kabejan. Kabejan itu apa kabejan? Apa Ki kabejan? Beruntung. Keberuntungan. Keberuntungan ya, keberuntungan al-abadiyata kang bangsa lawas selamanya. Ya, saya terjemahkan. Hanya dengan kemuliaan ilmu itu akan menjadi perantara untuk menuju ke takwa. Apa takwa itu, Ki? Biasa lek Jumatan loh. Mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Apa takwa itu? Takwa itu tahu loh, tahu takwa. Undang busana takwa. Apa takwa itu? Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah. Iku lek pas Jumatan. Apa takwa itu? Ketaatan Mas. Sanes. Takwa sanes, lek taat ketaatan. Kalau takwa hampir sama. Jadi ke globalnya itu ketaatan. Sampean rungokno wong khutbah mesti, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah
dengan menjalankan perintahnya, menjauhi dan meninggalkan larangannya. Itu namanya takwa. Artinya taat. Apa taat itu, Ki? Apa taat itu? Aku taat kepadamu. Patuh mungkin, Pak. Apa, Ki? Mematuhi. Apa? Mematuhi. Mematuhi. Apa Yang mematuhi? Mematuhi itu Menjalankan apa yang diperintahkan. menjalankan apa yang diperintahkan. Mematuhi itu apa sing diperintah, no? Yaiku sing dilakoni. Itu mematuhi atau taat. Jadi taat kepada orang tua. Lek dikongkon wong tua ya budal, iku taat. Lek gak budal berarti jenenge apa? Gak taat berarti. Apa lek gak taat itu? Lawane taat apa lawane taat? Lawane manut. Lek manut iku wis diperintah sembarang kalir manut. Iya. Makanya sampean nek apa itu? Membangkang. Membangkang, betul. Jadi sama dengan cinta itu harus ada pengorbanan. Iya, pengorbanan waktu, ya pengorbanan materi, ya pengorbanan sembarang. Diperintah, ayo rono Mas. Ayo budal. Itu taat. Perintah. Takwa. Takwa, orang yang sudah menjadi takwa itu akan memenuhi kebutuhannya atau keadaannya menjadi orang yang karomah. Apa karomah, Maulana? Karomah. Orang Jawa Sesuatu bilang yang keramat. diberikan oleh Allah kepada walinya. Kepada walinya, keramat. Lek kepada Nabi, jenenge apa, Maulana? Mukjizat. Mukjizat. Kalau kepada manusia biasa, Bisa napa ngene erane. apa ya? Kalau eling istidrat Apa? mawon. Istidrot itu dilulu. Dilulu itu di apa no ya? Dibiarkan gitu istidrot itu. Kalau kepada manusia biasa itu namanya irhas. Jadi irhas itu setiap manusia pasti bisa diberi, tetapi tidak bisa diulang kembali seperti mukjizat. Jadi sampean contohnya ya, ngene iki apa ya, arepe riyo ya. Ana wong wae dhuwit tuku sapi ngono. Tiba-tiba dadakno ana sing takon direk omahe Maulana, omahe Ega, omahe Rizki, moro-moro nggo dhuwit akeh. Ah itu termasuk irhas. Tapi kadangkala tidak memungkinkan. Undang moro akeh no. Kecuali punya amalia. Contoh amalia, sampean setiap hari tidak pernah lepas membaca sholawat sampai ping 1000. Tidak pernah lepas. Maka suatu saat sampean ngomong, punya krentek, ngene iki, dino iki ngono. Wah, umpama ono wong wae ya, itu bisa didatangkan karena sampean punya amalia yang rutin. Itu karomah. Benar. Jadi karomah itu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada walinya Allah. Jadi lek durung wali apa iki? Durung wali ya gak karomah kalian. Jadi keramat. Contohnya wali siapa sing keramat? Mas Rizky? Wali siapa yang keramat? Rizky? Siapa? Mboten ngertos. Mboten ngertos, Ega? Di antara 9 yang sampean ketahui wali yang keramat? Mboten semerap. Mboten semerap. Sing dadekno emas aren iku lho, kolang-kaling dadi emas ditunjuk, iku sapa jenenge? Dadi ono perampok, merampok terus kepingin harta, kemudian ditunjuk, ternyata, loh kok dadi emas ya?
Sopo ya? Wali sopo ya? Sunan Bonang. Sunan? Sunan Kemana Bonang. Sunan Bonang ah? Iya, Sunan Bonang ah. Sunan Bonang apa Maulana? Maulana Ishak. Sing dari Indonesia itu loh. Siapa itu sing nunggoi tongkat terus jadi sampai beberapa tahun itu siapa yuk? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijogo. Itu dulu yang merampoknya, kemudian ditunjukkan sesuatu jadi emas, terus dia ingin seperti itu. Dikongkon ngenteni tongkate nang gunung Manglali tibano sing ngencupno tongkate sampai beberapa tahun. Ditunjuk tok dadi emas. Nek sampeyan iso ngono enak iki. Dadi Sunan Kali Pereng apa Kalijogo iki? Kali Joko Pereng. Kali, Pak. Joko Kali, dadi itu Kali Jogo tapi Joko Kali, betul. Bagian nang konten nih Joko Kali. Itu keramat menurut orang Jawa. Wasa'ada dan kebahagiaan yang selama-lamanya. Ini keutamaan orang yang mempunyai ilmu sehingga bisa menjadikan perantara menjadi orang yang takwa dan mencapai derajat yang mulia, yaitu keramat di sisi Allah, punya kebahagiaan yang selama-lamanya. Kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Dari situ ada yang ditanyakan, persilakan, disilakan. Silakan, ada yang ditanyakan seputar ini dan seputar yang lain. Nggih, monggo. Sopo iki? Mau kan bahas napa karomah kali keramat nggih. Nggih. Enten salah satu makalah bilang al istiqomah itu tumbuh minal karomah. Lah niku kan bilang bahwasannya kalau kita punya keistiqomahan itu dapat memunculkan karomah. Seumpama orang biasa yang punya keistiqomahan tapi beliau belum bukan mencapai wali. derajat wali. Lah niku apakah? Oh nggih. Jadi benar, itu ada sebuah makalah al istiqomatu alfu karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau dulu orang Jawa itu kalau Ya, banget tuh. ya, saya lanjutkan kembali. Jadi orang Jawa dulu bilang, kalau sampean beli tempat tidur, nggak usah beli tempat tidur. Beli apa nih sore jenenge? Longan. Beli longan itu pasti ada tempat tidurnya. Kalau dulu. Kalau sekarang nggak ada longe. Soalnya spring bed. Kalau nih sore guys, sengidan nggak ono. Itu dulu. Jadi uang biasa yang mempunyai istiqomah. Jadi umpama sampean baca istighfar setiap hari 100, sholawat 100, terus apa lagi? Itu kalau tiap hari sampean baca, maka itu lebih baik daripada 1000 karomat. Itu keistimewanya istiqomah. Tetapi tidak hanya sebentar, setiap hari istiqomah itu dibaca sampai akhir hayatnya itu dilaksanakan. Itu istiqomah. Jadi makanya dulu ada orang pada saat Rasul masih hidup, sahabat bilang, ya Rasul, saya bisa setiap hari menghatamkan Al-Quran. Kata Rasul, jangan setiap hari, 1 bulan sekali. Enggak Rasul, saya bisa sampai 1 hari 1 malam. Kalau bisa jangan begitu, 1 minggu sekali saja. Enggak, saya kuat. Itu. Akhirnya Rasul bilang, kalau enggak bisa, ya jangan seperti itu dipaksa.
Setelah orang ini tadi sakit, lalu tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam, maka dia merasakan, iya, ternyata benar oleh Rasul. Kalau saya baca 1 bulan khotam 1 kali, berarti 1 hari 1 juz, 1 bulan khotam 1 kali. Itu lebih ringan. Ini Rasul meringankan para sahabat melihat kondisinya. Kalau memang tidak kuat, jangan dipaksa sampai membebani dirinya. Ya, itu jawaban dari saya, Maulana. Jadi kalau sampean punya rutinan, keistimewaan, atau bacaan, atau wirid, atau apa saja yang sampean baca setiap hari tanpa putus, maka itu bisa meningkatkan lebih dari 1000 keramat. Ada yang lainnya? Silakan. Mulut tanggut, Bro. Nggih, mau Kan boleh selain ini. Nggih. apabila manusia memakan atau meminum barang haram, itu kan amal ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Bagaimana jika setelah meminum atau memakan barang haram tersebut, terus beberapa hari sebelum 40 hari mereka bertaubat, apakah tetap tidak diterima ibadahnya atau tetap diterima? Jadi diterima dan tidaknya itu karena ada unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja, artinya kita tidak tahu, tiba-tiba dikasih, kemudian kita makan, kita minum, ternyata setelah sudah masuk ke dalam perut kita, yang memberi ya putus lagi jaringan ini ya paketan tak balik nih waya tuku iya ceragane guyu ae ceragane guyu ae. Ya, saya lanjutkan Mas Rizky. Jadi kalau dia tahu kemudian dia bertobat, maka amalnya akan diterima kembali. Jadi yang ada unsur kesengajaan itu yang tidak diterima selama 40 hari. Kalau dia tidak ada unsur kesengajaan baru diberitahu, kemudian dia bertobat dengan cara apa? Istighfar, dengan memperbanyak istighfar dan tidak mengulangi kembali dan menyesali apa yang dilakukan, maka akan diterima taubatnya. Itu caranya taubat. Jadi tidak mengulang kembali, menyesali apa yang dilakukannya, dan memperbanyak istighfar, maka taubatnya akan diterima. Amalnya juga diterima kembali. Itu kalau tidak tahu. Kalau diulang kembali, enak ini, balik mana ya? Iki gak ero iki lek wis ngono carane ngono. Ya, itu jawaban dari saya, Mas Rizky. Bagaimana kalau orang yang bertato, Pak? Apakah harus hilang tatonya baru boleh sholat atau boleh sholat tetap masih ada tatonya? Iya, benar. Jadi itu pertanyaan dulu sempat saya tanyakan pada Gus Jazuli. Jadi tato itu kan ada yang permanen, ada yang bisa dihapus. Kalau sudah permanen, itu sudah jadi daging. Nah itu kalau dihilangkan, kemudian mengakibatkan cacat seseorang yang menjadikan dia tidak baik menurut pandangan orang lain, maka itu diperbolehkan. Masih diperbolehkan seperti wudhunya dianggap sah, dan sholatnya juga dianggap sah atau diterima. Kalau itu tidak mungkin dihilangkan. Karena tato ini gak cuma titik sekujur badan alek diseliko kabeh apa iku. Lah entek awake daginge. Kecuali lek tato ini titik ae bisa dihilangkan, mbok dibakar, mbok diapakno bisa hilang. Itu selama bisa dihilangkan tidak sampai menyakitkan anggota tubuh yang lainnya masih diperbolehkan. Memang syarat wudu
itu anggota tubuh yang dibasuh itu enggak ada yang menghalangi. Termasuk tato itu bisa menghalangi. Karena itu terbuat dari cat gitu. Jadi menurut syariat yang lainnya bahwa tato itu bisa menghalangi. Memang bisa menghalangi. Tapi kalau tatonya banyak sekali ya apa? Nang sikil, nang tangan, kabeh ono sampai nang raine kabang ditato itu. Ditato kabeh apa carane ngilangi mosok nang rai di obong diapakno. Kalau tidak memungkinkan, jawabannya Gus Jazuli pernah saya tanyakan, itu karena darurat, terpaksa. Jadi tetap dia melakukan sholat, melakukan wudhu, dan bertobat. Insya Allah katanya taubatnya diterima. Kalau memang tidak bisa dibersihkan sampai ke pori-porinya atau sampai ke yang lainnya itu. Itu yang punya tato yang banyak. Nggih. Nggih, itu jawaban saya. Oke, baik, Pun, terima nggih. kasih. Nggih, ada yang lain? Kulo Nggih, sinten niki kula? Faiz. hakiki. Mas Kiki, nggih, monggo. Kan ini menjelaskan tentang ilmu. Nggih. Syekh Muhammad bin Al Hasan bin Abdullah kan pernah berkata, Nggih. wakun mustahidan kulli yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah Nggih. fi buhuril Nggih. fawaid. Nah kan Nggih. kita disuruh untuk belajar agama. Nah, Nggih, leres, Mas Kiki. Nggih. seumpama kalau kita memiliki teman atau saudara atau semacamnya, Nggih. itu Nggih. mereka mempunyai ilmu apa ya, istilahnya ilmu umum lah, itu lebih Nggih. tinggi daripada ilmu Nggih. agamanya. Kemudian saat dia melakukan ibadah atau hal-hal yang berhubungan dengan agama sehari-hari, Iya, dia ya. melakukan kesalahan. Kemudian kita ingatkan, tapi mereka itu apa ya, kayak merasa tersinggung. Oh, Nah, nggih, itu nggih. menurut pandangan jenengan gimana? Oh, nggih. Nggih, Mas Kiki. Yang pertama, yang namanya mengingatkan memang ada suka dukanya. Memang mengingatkan itu tidak selamanya diterima dengan baik. Ya, karena itu tadi mungkin karena keilmuannya dia merasa lebih tinggi atau merasa usianya lebih tinggi. Ketika diingatkan itu tidak menerimanya. Cara mengingatkan, kalau sampean melihat teman yang menurut sampean itu adalah salah di dalam masalah ibadahnya, kalau sampean tidak mampu untuk mengingatkan, maka caranya adalah sampean minta tolong teman yang lebih tinggi ilmunya daripada teman yang diingatkan tadi. Jadi dia lebih menerima daripada sampean umpama mengingatkannya itu. Itu yang pertama, cara mengingatkan. Yang kedua, sebagai kewajiban seseorang kalau mempunyai pengetahuan apapun, baik agama maupun yang lainnya, kalau ada sahabat, teman, atau saudara kita yang ada kesalahan, maka sebagai kewajiban kita harus mengingatkan. Tetapi tadi dengan hikmah, dengan bijak. Kalau tidak bisa bijak, minta tolong kepada yang lainnya. Kewajiban sampean untuk mengingatkan tetap. Sampai kapan? Sampai sahabat kita itu melakukan kebaikan. Jadi tetap diingatkan, Mas, sepurone itu tadi yang saya lakukan tadi ada yang salah. Gimana benarnya? Seperti ini loh, Mas. Jadi tidak mengingatkannya juga tidak merasa paling punya ilmu, tetapi dengan cara rendah diri. Gini Mas caranya Mas, gitu. Jadi ditunjukkan. Jadi bukan hanya menyalahkan, tetapi menunjukkan yang benar seperti ini loh. Itu jawaban dari saya Mas Hakiki. Nggih. Gimana Mas Hakiki?
Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih, sami-sami. Sampun? Kalau tidak ada yang bertanya lagi? Nggih. Sampun. Sampun nggih. Oke, mari kita tutup pertemuan pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Nggih, matur nuwun, Pak. Sami-sami ngapunten. Nggih, sami-sami semuanya. Akad kurban Nggih. Oke. Terus, Kak. Ya.